Ya, selamat pagi anak-anakku tersayang. Terima kasih sudah bergabung. Hari ini kita bersebelas, semoga nanti ada yang menyusul. Kita berjumpa lagi dalam pelajaran matematika. Topik kita ya bab terakhir tentang penyajian data. Untuk meringkas waktu, saya akan tampilkan presentasi yang sudah saya siapkan ya. Baik. Sementara kita dengan Alfika, Aprilia, kemudian Arinda, Musli, Muhammad Bagas Andika, Novita, Rona, Dimas, kemudian ini pakai punya ibunya, Sumar Mitri, tidak tahu, kemudian ada Danilo. Baik, kita mulai saja nggih. Penyajian data. Ya, mengapa kita perlu belajar tentang penyajian data? Nah, anak-anak dalam kehidupan nyata kita itu sering melihat diagram, mungkin tabel ya, yang ada di kelurahan atau ada di kantor-kantor. Nanti di sana ada yang dinyatakan dengan bentuk balok-balok berdiri, persegi panjang yang panjang-panjang berdiri, ada juga yang disajikan dalam bentuk lingkaran, ada pula yang disajikan dalam bentuk garis, ya, juga dalam bentuk gambar. Nah, untuk itu mari kita belajar tentang penyajian data. Nanti kalau anak-anak punya nilai ulangan harian juga bisa disajikan dalam bentuk tertentu agar data yang diperoleh tersebut bisa lebih menarik, bisa lebih mudah untuk dipahami. Baik. Sebelum masuk ke penyajian data, mari kita kenal dulu apa yang namanya data, datum, kemudian ada juga populasi sampel ya. Ya. Datum yang pertama, datum itu fakta tunggal anak-anak. Misalnya kalian memiliki nilai ulangan harian matematika Musleh misalnya mendapat 70. Oh, itu sebagai datum. Kemudian ulangannya Arinda sendiri misalnya dapat 100 juga sebagai datum. Nah, dari beberapa datum kalau dijadikan satu kelas misalnya atau diambil nilai dari 20 siswa, maka itu akan menjadi kumpulan datum yang kita sebut sebagai data. Kalau berdiri sendiri-sendiri namanya datum, tetapi kalau sudah dikumpulkan bersama namanya data. Nah, adapun jenis data itu dibedakan menjadi dua, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif itu data berupa bilangan, ya. Misalnya kalian memiliki nilai ulangan matematika ada 60, ada 70, ada 50, ya, ada 100, itu bentuknya angka. Kalian mengukur tinggi badan juga nanti akan diperoleh angka. Oh, si A tingginya 150 cm, si B tingginya 155 cm, si C 140 cm. Jadi angka-angka yang diperoleh itu namanya data kuantitatif, termasuk kalian menimbang berat badan. Oh, berat badan Muslih misalnya 40 kg, berat badan Tania 45 kg. Nah, angka-angka itu termasuk ke dalam data kuantitatif. Nah, selain data kuantitatif, nanti juga ada data kualitatif. Data kualitatif itu bentuknya berupa deskripsi, ya anak-anak. Misalnya nilai ekstra pramuka, ya. Anak yang rajin sekali, selalu datang tepat waktu, memperhatikan semuanya, oh mendapat nilai A dengan deskripsinya adalah sangat baik. Bukan berupa angka, tetapi ada keterangan sangat baik, ya. Kemudian yang rajin saja tetapi
kurang menguasai, oke lah kita beri nilai B, baik. Kemudian kalau yang jarang masuk mungkin akan mendapat nilai kurang baik. Jadi bukan berupa angka lagi ya, nanti berupa deskripsi. Mungkin ini dibedakan antara besar dan kecil, mungkin juga berupa deskripsi kurang baik, baik, sangat baik. Kemudian mungkin juga tentang motivasi dikelompokkan menjadi motivasi yang kurang, sedang, dan tinggi. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita kenal populasi. Populasi itu sekumpulan objek-objek yang dimana mereka memiliki ciri-ciri yang sama dalam kelompok tersebut, diberikan batasan yang sama. Misalnya sekumpulan siswa kelas 7 SMP Negeri 2 Karangdowo tahun pelajaran 2019-2020. Nah, populasinya itu semuanya dari 7A sampai 7F. Tetapi kalau saya misalnya mengadakan penelitian terhadap siswa kelas 7, tetapi yang saya teliti hanyalah kelas 7 dan kelas 7E dan 7F, itu merupakan bagian dari siswa kelas 7 tadi. Nah, itu objek yang saya teliti, yang saya jadikan penelitian, itu namanya sampel. Nah, sampel itu diperkirakan hasilnya nanti sudah mewakili populasi, sudah bisa dijadikan penarikan kesimpulan bahwa hasil yang diperoleh itu merupakan gambaran dari populasi. Ada lagi misalnya seorang pedagang beras mau kulaan ya, mau membeli 1 karung beras misalnya. Nah, pedagang yang mau membeli itu kalau ingin melihat apakah beras itu bagus atau tidak, melihat kualitasnya, tidak perlu diteliti satu persatu sampai 1 karung habis. Tetapi pedagang tersebut cukup mengambil beberapa kalau dalam bahasa Jawa dipakai caruk ya, dicaruk pakai tangan di bagian atas, di bagian tengah, di bagian agak ke bawah, nanti dilihat, oh pojok sini berasnya bagus, oh pojok yang sebelah sana juga bagus, bagian tengah bagus, bagian bawah juga bagus. Oh, itu berarti menggambarkan beras dalam 1 karung itu memiliki kualitas yang bagus ya. Jadi beras dalam 1 karung disebut populasi, sedangkan beras yang diambil pakai tangan di beberapa bagian tadi itu namanya sampel. Jadi sampel itu bagian dari populasi. Nah, sekarang data-data yang kita peroleh nanti bisa kita sajikan dalam beberapa bentuk anak-anak. Misalnya di sini cara pertama yaitu menyajikan data dalam bentuk tabel. Nah, di sini Bu Guru sudah menaruh tabelnya. Nah, nih misalnya kalian diminta untuk bertanya pada teman sekelas kalian, ya. Petunjuknya 1, gunakan daftar warna, kemudian yang kedua catat warna kesukaan dari temanmu, ya, yang kamu tanyai. Kemudian warna apakah nanti yang paling disukai oleh anak-anak. Nah, caranya, kalau anak-anak ingin mengetahui warna kesukaan teman-teman kalian dalam kelas, kalian buat daftarnya dulu ya. Terus ditanyai, oh teman kalian si A itu suka warna biru, si B dicatat juga, oh merah, si C suka warna putih, D suka warna merah, dan seterusnya sampai siswa yang terakhir ya. Nah, ini dibuat daftar warna kesukaan seperti ini ya anak-anak, bisa dilihat ya. Selanjutnya dari daftar warna kesukaan ini bisa dibuat tabel ya, tabel. Nah, tadi setelah kalian bertanya pada teman kalian, diperoleh daftar warna kesukaan dari anak pertama sampai anak ke-10. Nah, ini masih campur, belum mengelompok. Nah, untuk mengetahui warna apakah yang paling favorit bagi anak-anak, kalian
buat tabel di sebelah kanan. Tabelnya untuk kolom pertama warna kesukaan, kemudian turus itu seperti kalau kita membuat nilai pada pertandingan bola voli ya. Kemudian yang paling belakang adalah frekuensi. Warnanya yang sudah kita peroleh dari hasil wawancara terhadap teman, oh ternyata tadi ada biru, ada merah, ada putih, ada ungu, ada kuning, ada hijau. Kemudian kita masukkan ya, dari pertama ini biru, oh biru masukkan turus 1, merah 1, putih 1, merah ke merah lagi, merah yang kedua, ungu masukkan ungu 1, kuning 1, kuning lagi 1, hijau 1, merah 1, hijau 1 lagi. Baik, sebentar, ini suara siapa ya? Sudah dimatikan belum mic-nya? Mic-nya sampai sini. Oke. Nah, tadi kita pindahkan dari daftar warna kesukaan menjadi ke bentuk tabel. Biru tadi ada 1, oh turusnya 1, berarti frekuensinya 1. Ada 1 anak yang menyukai warna biru. Kemudian ini merah, oh, merahnya ada 3, ini turusnya dikasih 3. Berarti frekuensinya ditulis 3. Putihnya ada 1, ungunya 1 orang juga 1. Kuningnya muncul 2 kali, oh 2, hijaunya muncul 2 kali 2. Nah, kemudian dijumlah. Dari frekuensi ini banyaknya siswa yang diteliti tadi 10 orang, dia harus sama dengan jumlah frekuensi yang ada. Jadi setelah dijadikan bentuk tabel ini kita akan tahu warna dengan frekuensi tertinggi merupakan warna favorit ya. Warna yang paling disukai itu memiliki frekuensi tertinggi, berarti yang paling banyak disukai oleh anak-anak. Sampai di sini ada pertanyaan? Sudah cukup jelas? Saya lanjutkan. Yang kedua, selain menggunakan bentuk tabel, kita juga bisa menyatakan data, menyajikan data dengan diagram batang. Nah, anak-anak di sini, misalnya tadi kita punya, tabel warna kesukaan ya, biru 1, merah 3, putih 1, ungu 1, kuningnya ada 2 orang, hijaunya 2 orang, jumlahnya 10. Nah, kalau kita nyatakan dalam bentuk batang, diagram batang itu kan seperti pohon ke atas ya, nanti dinyatakan bukan dalam bentuk batang-batang pohon, tetapi seperti persegi panjang yang ke atas. Mari kita lihat. Nah, di sini. Di sini untuk kolom pertama itu sebagai sumbu X. Ini ya, ke sana warna yang disukai. Kemudian frekuensinya itu yang ke atas, yang vertikal. Banyaknya siswa yang suka. Warna biru disukai oleh 1 orang. Warna merah disukai oleh 3 orang. Warna putih disukai oleh 1 orang. Warna ungu 1 orang. Warna kuning 2 orang. Warna hijaunya adalah, saya ulangi, lari sendiri nih anak-anak kursornya ya. Warna hijaunya juga disukai oleh 2 orang. Nah, ini mengapa tadi disebut diagram batang? Karena cara menggambarnya seperti batang ya anak-anak, tapi ini bentuknya persegi panjang yang ke atas, langsing-langsing persegi panjangnya. Nah, ini seperti batang ke atas. Nah,
Kalau sudah digambarkan dalam bentuk diagram batang, kalian nanti bisa melihat bahwa batang yang tertinggi, persegi panjang yang paling tinggi ini adalah yang paling disukai, ya. Kalau dalam istilah statistika itu disebut modus, ya, modus, ya. Data dengan frekuensi yang tertinggi, yang paling umum disukai oleh anak-anak. Sampai di sini bagaimana anak-anak? Bisa dimengerti? Nah, kalian cukup cukup menggambar persegi panjang dengan ketinggian sama dengan frekuensi data tersebut, ya. Oke. Setelah bentuk tabel dan bentuk diagram batang, mari kita lihat. Berikutnya kita menyajikan diagram garis. Misal kita punya data seperti pada tabel di samping, ya. Pada bulan Januari itu seorang pedagang bisa menjual 3 TV. Pada bulan Februari 4 TV, pada bulan Maret 5 TV, pada bulan April 3 TV, Mei 2 TV, Juni 1 TV, dan pada bulan Juli 4 TV. Jadi ini selama 7 bulan pedagang tersebut bisa menjual TV sebanyak berapa, tinggal dijumlahkan. Kalau ingin disajikan dalam diagram garis, mari kita lihat. Ini diagram garisnya. Ya. Bulan Januari, ya. Bulan Januari. Ini anak-anak nanti bisa melihat di sini, bisa dikasih garis bantu ya anak-anak ke bawah. Oh, ke bawahnya ini menghubungkan Januari ke samping kiri 3. Berarti pada bulan Januari itu banyak TV yang terjual adalah 3. Kemudian banyak TV yang terjual pada bulan Februari 4. Pada bulan Maret itu 5. Pada bulan April berapa ini? 3 lagi. Ya. Demikian nggih. Atau kalau saya berikan di sini, saya akan insert ya. Ini mungkin lebih mudah diamati kalau seperti ini, ya. Dan saya hubungkan lagi untuk bulan. Ya, untuk bulan Maret. Bulan April. Ini namanya garis bantu ya anak-anak. Jadi kalau menggambar cukup pakai garis putus-putus, ya. Biar kelihatan saya tampilkan lagi. Ya. Ini tadi kan seperti ngambang gitu ya. Ini saya hubungan sekalian. Oh, ini dari bawah Januarinya ada 3, Februarinya itu 4, Maretnya 5, kemudian Aprilnya 3, Meinya ada terjual 2, Juni terjual 1, Juli terjual 4. Nah, penjualan tertinggi ada di bulan apa anak-anak? Penjualan yang paling banyak terjadi pada bulan Maret. Oke. Kemudian kalau kenaikan tertinggi terjadi bulan apa anak-anak? Kenaikan. Nah, kenaikan yang tertinggi itu ada di bulan Juni ke Juli. Mengapa?
Karena dari bulan Juni ke bulan Juli itu naik 2 ya. Sedangkan yang lainnya ini, kalau ini dari Januari ke Februari hanya naik 1 CV. Februari ke Maret juga naik 1. Maret ke April malah turun 2. Kemudian April ke Mei turun 1, Mei ke Juni turun 2, Juni ke Juli naik berapa anak-anak? Naik 3 ya ini ya. Naik 3. Jadi kenaikan paling tajam, paling banyak peningkatan penjualan terbanyak itu ada di bulan Juni menuju Juli. Kenaikannya ya, tetapi kalau untuk penjualan tertinggi memang berada di bulan Maret ya. Beda ya. Penjualan tertinggi ada di bulan Maret, besarnya kenaikan penjualan tertinggi ada di bulan Juni menuju Juli. Itu ya. Seperti menggambar koordinat kalau diagram garis. Nah, diagram garis ini untuk menggambarkan keadaan yang bersifat terus-menerus. Jadi berkesinambungan, berkelanjutan. Kalian mengukur tinggi tumbuhan. Nah, misalnya kalian mengadakan percobaan, minggu pertama tumbuhan kecambah itu panjangnya berapa senti, kemudian minggu kedua jadi berapa senti, minggu ketiga berapa lagi senti. Nah, seperti itu berkelanjutan. Yang berkelanjutan itu namanya disajikan lebih tepat pakai diagram. Oke, sekarang diagram lingkaran. Nah, karena ini sekarang baru musim COVID ya, baru musim COVID, ini kita coba belajar. Ini pura-puranya kita punya data di wilayah Kecamatan Karangdawa ya. Untuk Desa Munggong banyaknya ODP, banyaknya orang yang baru pulang dari bepergian, sedang dalam pengawasan ya, orang dalam pengawasan. Munggong 15, ini cuma permisalan ya anak-anak. Kemudian yang Tulas 10, Sentana 5 orang, Tambak 20 orang, berarti banyak yang merantau. Kemudian untuk Tulas 3 orang, Karangdawa 7 orang, jumlahnya adalah total yang diamati 60 orang. Nah, sebelum menjadi diagram lingkaran, nanti anak-anak melakukan 2 proses. Yang pertama proses menghitung besarnya sudut pusat pada juring lingkaran. Yang kedua menghitung persentase dari masing-masing wilayah. Kalau menghitung sudut itu satu lingkaran penuh kan totalnya 360 derajat ya anak-anak. Jadi nanti sudut dari masing-masing juring itu juga harus berjumlah 360 derajat. Sedangkan kalau dinyatakan dalam persen itu maka jumlah totalnya harus genap 100%. Nah, cara menghitung besar sudutnya seperti ini anak-anak. Kalau tadi jumlah orang yang diamati seluruhnya 60, sedangkan di Munggong itu ada 15 orang ODP, maka besar sudut pusatnya diperoleh dari 15 dibagi 60 kali 360 derajat. Ketemulah 90 derajat. Untuk yang dari Tulas tadi ODP-nya 10, padahal jumlah keseluruhan 60, maka besar sudut pusatnya adalah 10 per 60 kali 360 derajat. Demikian dan seterusnya. Setelah komplit menghitung besar sudut pusat pada juring, sekarang dilanjutkan menghitung persentase. Untuk persentase bukan dikalikan 360 derajat, tetapi dikalikan 100% ya anak-anak. Hasilnya seperti ini. Frekuensi dari desa tersebut dibagi frekuensi seluruhnya kali 100%, ketemulah persentase. Nah, setelah besar sudut maupun persentase itu kita hitung semuanya, maka kita baru membuat diagram lingkaran ini anak-anak. Nah, ini tadi kan Desa Munggong ini, kalau ini warna biru ya anak-anaknya, biru yang agak terang. Munggong tadi kan 25%, sudutnya adalah 90 derajat. Jadi anak-anak di sini juga menggunakan busur derajat. Oh, ini sudutnya untuk daerah Munggong, Desa Munggong itu 90 derajat. Kemudian diberi keterangan persentasenya adalah 25%. Demikian ya.
Oke anak-anak? Bu, ditulis dulu, Bu. Oh, tenang, nanti saya share di grup kita ya. Kalian perhatikan saja. Saya ulangi di sini tadi untuk desa Munggung. Munggung tadi sudut pusatnya adalah 90 derajat dengan persentase 25%. Sedangkan Tambak itu sudut pusatnya 120 derajat dengan persentase 33,33%. Nah, kalau dinyatakan dalam diagram lingkaran seperti ini anak-anak. Oh, ini sudutnya Munggung itu 90 derajat. Sudutnya Tambak yang kuning Tambak 120 derajat. Persentasenya Munggung 25%, persentasenya Tambak 33,33%. Demikian anak-anak. Kira-kira sudah punya gambaran belum untuk penyajian data? Ya. Datanya tadi bisa dinyatakan dalam bentuk tabel. Ya. Kemudian bisa juga dalam bentuk diagram batang. Kemudian dinyatakan dalam diagram garis. Dan yang terakhir anak-anak harus bisa menyajikan dalam bentuk diagram lingkaran. Setelah itu tugas mandiri. Tugas mandirinya ini anak-anak. Nanti anak-anak saling bertanya dengan temannya, nggih. Cari 20 temanmu, kamu catat. Oh, Joel HP-nya Samsung misalnya, Dimas HP-nya Sony. Nah, seperti itu kalian catat. Kemudian setelah mendapat data dari 20 siswa tadi terkait merek HP-nya, kamu sajikan pakai diagram dalam bentuk tabel, diagram batang, diagram garis, dan juga diagram lingkaran. Demikian ya anak-anak, tidak usah khawatir, nanti filenya saya share di grup kita. Tuh, sekian. Terima kasih. Sebelum kita tutup, saya akan melihat dulu. Oh, kita masih ber-11 orang. Baiklah anak-anak, ada pertanyaan? Ada yang tanya? Silahkan. Selamat pagi semuanya. Oke, ya kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih kebersamaannya anak-anak. Selamat beraktivitas kembali. Nanti setelah ini saya akan share filenya di grup, nanti bisa kalian baca kembali. Tugasnya cukup kalian mencari data merek HP yang dimiliki oleh 20 temanmu. Kemudian hasilnya nanti kalian buat dalam diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran, serta dalam bentuk tabel seperti contoh yang sudah saya berikan. Demikian ya. Oke, sekian, terima kasih, selamat pagi, selamat beraktivitas.